Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan melanjutin lagi pembahasan kita mengenai operasi varikokel. Oke, jadi di video kali ini aku nggak akan bercerita tentang pengalaman aku, tapi aku akan ngebacain cerita-cerita teman kita di luar sana. Langsung aja kita ke videonya. Oke, untuk pengalaman yang pertama, langsung aja kita bacain. Mungkin buat teman-teman yang pengen baca juga, bisa langsung ke websitenya indoasuransi.com. Ini aku ambil dari sana. Oke, langsung aja kita bacain. Ini adalah cerita pengalaman operasi varikokel dari seseorang saudara yang ketika itu mencoba mendaftar untuk menjadi taruna TNI Angkatan Darat. Dia mendaftar melalui online dengan mengupload seluruh persyaratan dokumen, kemudian dilakukan validasi. Lolos tahap administrasi, kemudian datang untuk cek kesehatan. Pertama, calon taruna AD, yakni kesehatan bagian luar. Setiap peserta bertelanjang, hanya menggunakan celana dalam. Emang di tes kesehatan TNI sama Polri sama kedinasan sih emang kayak gitu sih rata-rata. Disuruh telanjang, terus buat ngecek tato gitu, buat ngecek varikokel, ambeien gitu. Itu berdasarkan dari cerita teman-temanku ya kayak gitu. Jadi ya memang benar-benar orang pilihan yang keterima di sana gitu. Kemudian diperiksa satu demi satu hingga giliran dia tiba. Diukur berat badan dan tinggi badannya. Kemudian berputar untuk melihat ada tato. Lalu disuruh menurunkan celana dalam dan mengecek bagian anus apakah ada ambeien atau tidak. Ambeien itu biasanya terletak di belakang gitu ya, di bokong. Ambeien tuh. Sampai tahap ini baik-baik aja. Kemudian mengecek bagian kemaluan, dirabalah buah zakar. Dokter mengulang kembali meraba buah zakar hingga sedikit meremas, lalu mencatat sesuatu di buku catatan. Tes kesehatan tahap pertama ini dilakukan selama 3 hari secara bergiliran. Jadi dokter itu kan meremas katanya, meremas buah zakarnya itu buat ngecek ada varikokel atau enggak. Dan memang untuk ASN sendiri sih itu untuk tahun sekarang ini ya memang varikokel tuh bener-bener gak boleh karena varikokel kan bisa nyebabin kemandulan. Jadi ASN itu dituntut untuk bisa punya keturunan. Jadi ya yang punya varikokel itu terpaksa memang gak boleh jadi ASN gitu. Hingga waktunya pengumuman hasil tes kesehatan. Saudara tidak lolos pada tes kesehatan tahap pertama dengan alasan terdapat varikokel. Itu kan benar. Jadi diraba-raba itu buat ngecek varikokel. Karena belum paham apa itu varikokel, kemudian melakukan konsultasi ke dokter. Ternyata sudah mulai terjadi varises berupa guratan kecil pada bagian skrotum, tetapi gejala tidak begitu dirasakan. Dia bilang kan nggak tidak begitu dirasakan ya, memang varikokel itu ada grade-grade-nya gitu, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada yang varikokel ringan sampai varikokel berat. Mungkin dia ngidapnya varikokel yang ringan, tapi sama aja karena memang ya TNI Polri kedinasan bener-bener nggak boleh banget yang ada namanya varikokel. Jadi ya dia harus gugur karena itu gitu. Agar lulus tes kesehatan tahap pertama, dokter menyarankan untuk melakukan operasi dengan sayatan kecil untuk mengikat atau menjepit bagian yang menyebabkan varikokel agar aliran darah lancar. Dengan iming-iming lolos tes kesehatan calon taruna, tentu resiko apapun harus diambil. Akhirnya dijadwalkanlah operasi varikokel. Iya, jadi kalau kita mau daftar TNI, Polri ataupun kedinasan, itu kan pasti ada tes kesehatannya. Dan ya kalau kita punya varikokel ya memang harus mau gak mau harus operasi gitu supaya sperma kita tuh kembali membaik, supaya nggak terjadi masalah kemandulan gitu. Dan yang dibilang di sini kan melakukan operasi dengan sayatan kecil, mungkin itu yang sama dialamin kayak aku, itu namanya varikokelektomi. Varikokelektomi itu adalah pembedahan terbuka konvensional
ini tindakan operasi yang paling umum dilakukan oleh dokter. Jadi sayatan kecil sekitar 2 cm akan dilakukan di bagian atas area selangkangan atau bagian vena yang mengalami pembengkakan. Terus dokter akan menjepit dan mengikat varikokel agar pembuluh darah kembali normal. Tindakan ini sangat cepat, antara 1-2 jam, dan pasien akan bisa beraktivitas kembali seperti biasa sekitar 4-7 hari pasca operasi varikokel dilakukan. Terus tibalah saat operasi. Ketika giliran masuk ke ruang operasi, dokter sangat paham apa yang akan dilakukan. Menyuntik bius di bagian tulang belakang, ini sama persis sama kayak aku. Lalu dokter memerintahkan untuk menggerakkan kaki. Sudah mulai terasa sulit menggerakkan kaki, semacam kaku dan mati rasa. Kemudian dilakukanlah tindakan operasi. Entah bagaimana proses operasi dilakukan, tetapi ketika sadar kurang dari 2 jam operasi dilakukan. Dan tampak jahitan 2 cm di bagian kiri atas kemaluan. Sama persis kayak aku kan, yang udah aku ceritain di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, mungkin bisa mampir ke video aku sebelumnya, part 1, part 2, part 3 udah aku ceritain pengalaman operasi aku yang udah aku jalanin. Jadi di sini menyuntik bius di bagian tulang belakang, itu sama persis kayak aku, menggerakkan kaki sampai udah mati rasa tuh, sampai kesembutan. Ditanya, udah kesembutan apa belum? Jadi pas di operasi juga hampir sama kayak aku ya, disuntik bius di bagian tulang belakang, itu juga aku ngerasain. Terus dokter bilang disuruh gerakin kaki. Kalau udah mulai terasa sulit buat menggerakkan kaki, semacam kaku dan mati rasa, itu maka operasi akan dilakukan gitu. Waktu itu aku diguyur RS biar kakinya tuh mati rasa dan ya kaku gitu. Setelah operasi dilakukan, dokter menganjurkan untuk istirahat dan aktivitas fisik minimal 1 minggu. Hingga bekas luka operasi benar-benar kering dan normal kembali. Jika ingin berenang, maka butuh waktu lebih lama lagi, hingga 2-3 minggu. Bener banget. Jadi kalau kita habis operasi varikokel itu nggak boleh banyak gerak dulu, terus nggak boleh aktivitas fisik dulu yang berat-berat, minimal 1 minggu. Tapi kalau waktu itu aku dianjurin sama dokternya sekitar 2 minggu. 2 minggu tuh bener-bener belum boleh ngapa-ngapain. Dan ya setelah 2 minggu pun aku juga aktivitas fisik ya paling gak berat-berat banget gitu. Harus dari yang enteng dulu, ngangkat-ngangkat, mungkin ngangkat barbel itu harus dari enteng dulu, atau ngangkat apa ya, atau latihan fisik push up, sit up gitu, harus dari yang ringan dulu sampai kita bertahap terus baru yang kayak biasa lagi gitu. Kalau berenang ya memang itu kalau masih basah ya lukanya, jadi ya jangan dulu dah. Kita harus tunggu benar-benar kering dulu kalau mau berenang. Kita lanjut ke cerita pengalaman yang kedua ya. Ini dari komentar YouTube aku. Dia cerita dia habis ngejalanin operasi varikokel. Sedikit cerita nih kawan-kawan. Saya sekitar 3 hari yang lalu operasi varikokel di Rumah Sakit Surya Husada di Bali. Berarti di orang Bali. Usia saya 18 tahun sama. Operasi kena 12 juta, sudah plus obat, tapi belum termasuk rapid antigen. Waktu itu juga sama aku. Aku juga sebelum operasi itu ngecek antigen, terus ngecek darah di lab, sama ngecek ronsen. Lab itu buat darah, takutnya kita alergi obat. Sebelum operasi juga aku disuruh antigen juga. Karena kan aku operasi kan ya lagi banyak-banyaknya kasus COVID tuh waktu itu. Berhubung varikokel saya sudah grade 3. Grade 3 itu lumayan parah ya. Tapi yang paling parah tuh grade 4. Jadi yang dioperasi kanan dan kiri. Mungkin dia varikokelnya ada 2 ya, kanan dan kiri. Jadi yang dioperasi itu pembuluh darah venanya. Iya, memang pembuluh darah venanya yang dioperasi, karena yang nyebabin varikokel tuh tersumbatnya pembuluh darah vena untuk balik gitu. Itu yang nyebabin varikokel. Varikokel terjadi akibat kurang baiknya fungsi katup pembuluh darah vena, sehingga menyebabkan pembuluh darah menumpuk di bagian skrotum atau buah zakar, itu kan benar.
Jadi yang nyebabin varikokal tuh sebenarnya pembuluh venanya. Kalau pembuluh venanya baik, pembuluh venanya bagus, ya nggak terjadi varikokal. Kita lanjut. Kalau operasi yang saya jalani prosedurnya menggunakan biospinal. Biospinal itu apa? Biospinal itu adalah, ini kita cari di Google, salah satu bentuk anestesi lokal yang digunakan untuk mencegah rasa nyeri pada pasien yang hendak melakukan operasi di area bawah pinggang. Metode ini umumnya aman dilakukan walau sebagian pasien dapat merasakan mual dan pusing sebagai efek samping setelah operasi. Oh, jadi ternyata yang suntik di bagian punggung bawah itu namanya biospinal ya. Soalnya pas dioperasi bener-bener gak dikasih tahu apa-apa aja. Lanjut. Jadi biusnya disuntikan di bagian tulang punggung belakang untuk membuat bagian perut ke bawah lumpuh sementara atau mati rasa. Ya, jadi mungkin dia sama ya, sama kayak operasi aku, yaitu varikokolektomi. Di biusnya juga setengah tubuh ke bawah gitu. Setelah itu bagian bawah perut disayat dengan pisau bedah sebesar 3 cm kanan kiri. Mungkin dia sakitnya di kanan dan kiri kali ya. Kalau aku waktu itu di bagian kiri aja. Karena memang varikokal itu rata-rata di bagian kiri aja. Tapi kalau yang udah parah sih ya mungkin di bagian kanan dan kiri bisa jadi sih. Setelah operasi varikokal, saya dibawa ke ruang pemulihan sekitar 4 jam. Sampai bagian perut sampai kaki mulai bergerak atau obat biusnya habis. Kalau dia ditaruh di ruang pemulihan, kalau aku ditaruh di depan ruang operasi aja. Karena memang ruang pemulihannya waktu itu lagi diisi sama orang sakit juga gitu. Jadi ya gitu dah. Kurang bagus ya pelayanannya. Oke, lanjut. Dan saya dianjurkan harus bisa buang air kecil dulu. Kalau aku waktu itu dianjurkannya nggak boleh makan banyak dulu, takut pengen BAB terus kebuka lagi bekas operasinya. Jadi ayah saya memberikan air minum yang banyak sehingga bisa buang air kecil. Setelah semua berjalan baik, baru saya boleh pulang sehari setelah saya operasi varikokal. Urat yang menumpuk seperti bentuk cacing pada skrotum atau buah zakar saya sudah hilang atau kempes. Dia cepet juga ya, cuma sehari doang. Kalau aku waktu itu sampai 3 hari karena ya memang masih sakit banget. Yang di hari nggak sakit banget sih, yang di hari keduanya tuh masih belum banyak gerak, masih kaku aja gitu. Jadi makanya sampai 3 hari, tapi 3 hari juga itu pun pagi ya, jadi nggak kehitung 3 hari sih sebenarnya tergantung dari orangnya. Kalau memang orangnya udah bisa gerak, udah bisa jalan, ya itu otomatis pulangnya juga akan lebih cepat gitu. Kalau aku waktu itu memang karena masih kaku ya, jadi ya pulangnya urat yang menumpuk seperti bentuk cacing pada skrotum atau buah zakar saya sudah hilang atau kempes. Jadi operasi varikokal itu ya memang untuk mengurangi urat yang ada di skrotum itu yang kayak cacing gitu kan. Kan varikokal itu kan kayak ada urat banyak gitu ya. Urat banyak kayak cacing melingkar-lingkar di skrotumnya. Nah, dengan kita operasi varikokal itu untuk mengurangi pembekakan dari yang urat tersebut gitu. Jadi setelah operasi ya memang uratnya masih ada, cuman kempes gitu, udah kecil uratnya. Sekarang ini hari ketiga saya pasca operasi varikokal dan rasa luka sayatan sudah berkurang dikit demi sedikit. Iya, di hari ketiga memang rasa lukanya udah mulai berkurang. Sebenarnya operasi varikokal juga nggak sakit kok kalau kita minum obat anti nyeri, itu juga rasa nyerinya hilang gitu. Palingan ya kalau kita gerak aja yang agak nyeri gitu. Tapi kalau kita udah bisa ngendalin tubuh kita, udah bisa jalan, udah bisa duduk pas habis operasi ya, kalau mau duduk atau jalan lagi ya udah biasa gitu. Intinya yang mau operasi varikokal jangan takut, tetap semangat banget. Kalau buat teman-teman yang mau operasi varikokal tuh jangan takut, karena yang memang nggak terlalu sakit kayak dibayangin, yang kayak kalian pikirin tuh ya nggak begitu buruk lah gitu.
Kalau memang badan kita fit terus mau operasi varikokel ya silakan aja gitu, karena kan itu buat kesehatan teman-teman juga, buat kesehatan kita juga ya. Selama ada biaya atau mungkin yang punya BPJS bisa pakai BPJS gratis, tis bener-bener yang aku udah alamin. Tapi jangan lupa buat luangin waktunya, karena kan proses pemulihannya agak lama ya, sekitar 1-2 mingguan gitu. Jadi ya luangin waktunya aja sih gitu.